Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal yang telah diberikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Revalina Veronica Andin Pele dengan NIM 250211010030. Baik, kita masuk dalam soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah data untuk variabel bebas dan variabel terikat dengan 60%. Datanya kita dapat lihat pada tabel yang telah tertera di sini. Tambahkan semua nilai yang dicetak tebal pada tabel di atas dengan angka terakhir pada NIM Anda. Jika angka terakhir pada NIM Anda adalah 0, tambahkan semua nilai yang dicetak tebal dengan angka 10 dengan analisa regresi linear berganda tertentu. A. Koefisien regresi dengan mencari A dan B1 dan B2. B. Standar error. C. Koefisien determinasi dan D. Koefisien korelasi. Nah, karena di sini angka terakhir pada NIM saya yaitu 0, maka semua angka yang dicetak tebal ditambahkan dengan angka 10. Nah, data terbarunya dapat kita lihat pada tabel yang telah tertera. Nah, di sini kita menggunakan model regresi Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Di sini ditanya A koefisien regresi A, B1, B2, B standar error, C koefisien determinasi, dan D koefisien korelasi. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung koefisien regresi A, B1 dan B2. Di sini diketahui A sama dengan 18,582, B1 sama dengan minus 2,230, B2 sama dengan 2,904. Jadi, Y sama dengan 18,582 kurang 2,230 X1 tambah 2,904 X2. Yang dimana nilai A 18,582 yang berarti konstan regresi. Nilai B1 sama dengan minus 2,230 yang berarti setiap kenaikan satuan X1 menyebabkan Y turun 2,230 satuan. Dan nilai B2 sama dengan 2,904 berarti setiap kenaikan satuan X2 menyebabkan Y naik 2,904 satuan. Saat ini kita akan menghitung standar errornya dengan menggunakan rumus SE sama dengan akar sigma Y kuadrat kurang A sigma Y kurang B1 sigma X1Y kurang B2 sigma X2Y per N kurang P kurang 1. Oke, selanjutnya kita substitusikan semua nilai ke dalam rumus tersebut sehingga SE sama dengan akar 169.107 kurang 18,582 kali 1149 kurang minus 2,230 kali 21.456 kurang 2,904 dikali dengan 65.690 per 9 kurang 2 kurang 1. Nah, dari hasil perhitungan yang ada diperoleh SE sama dengan 28,57. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,7604. R kuadrat sama dengan 76,04%. Artinya 76,04% perubahan Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Next, kita menghitung koefisien korelasi atau R. Dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat. Nah, kita substitusikan nilainya ke dalam rumus sehingga R sama dengan akar 0,7604. R sama dengan 0,872. Nah, dari hasil tersebut, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sangat kuat. Next, soal yang kedua, pada 16 lokasi simpangan 4 lengan dipasang traffic light untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi setiap tahun.
X1 adalah data kecelakaan sebelum traffic light dipasang dan X2 adalah data sesudah pemasangan dengan 30%. Datanya dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Nah, kurangkan semua nilai yang dicetak tebal pada tabel di atas dengan angka terakhir pada NIM Anda. Jika angka terakhir pada NIM Anda adalah 0, kurangkan semua nilai yang dicetak tebal dengan angka 10 dengan Pirate Sample T-Test. Uji apakah titik persentase distribusi pemasangan traffic light berpengaruh. Diketahui, data jumlah kecelakaan sebelum dan sesudah pemasangan traffic light X1 sebelum pemasangan dan X2 sesudah pemasangan. Karena angka NIM terakhir saya 0, maka datanya dikurangkan. Jumlah data N sama dengan 16, tarif nyata alfa sama dengan 5%. Nah, pada soal ini ditanya apakah pemasangan traffic light berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan per tahun. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama, hitung selisih. D sama dengan X1 kurang X2 dengan rata-rata selisih. D bar sama dengan 9,625 dengan simpangan baku selisih atau SD sama dengan 43,48 dan statistik ujinya T sama dengan D bar per SD per akar N. Nah, kita substitusikan T sama dengan 9,625 per 43,48 per akar 16. T sama dengan 9,625 per 10,87. Jadi nilai T-nya sama dengan 0,885. Nilai tabelnya DF sama dengan N kurang 1, DF sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Jadi T tabelnya sama dengan 2,131. Selanjutnya T hitung lebih kecil dari T tabel, yang dimana 0,885 lebih kecil dari 2,131, maka H0-nya diterima. Dengan kesimpulan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemasangan traffic light terhadap jumlah kecelakaan per tahun. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang terakhir atau soal nomor 3. Jelaskan pada saat mana one sample t-test, Pirate sample t-test, dan one way digunakan. Jelaskan prinsip penggunaannya disertai contoh. Yang pertama, one sample t-test digunakan saat membandingkan rata-rata sampel dengan suatu nilai standar. Contohnya, apakah rata-rata nilai mahasiswa berbeda dari 70? Hipotesis 0 bahagi mu sama dengan 70. Hipotesis 1 bahagi mu tidak sama dengan 70. Selanjutnya, Pirate sample t-test digunakan saat membandingkan dua data yang saling berpasangan dengan contoh sebelum dan sesudah pemasangan traffic light, sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan hipotesis 0 bahagi mu D sama dengan 0, hipotesis 1 bahagi mu D tidak sama dengan 0. Selanjutnya, one way atau v-test digunakan saat membandingkan rata-rata kelompok atau lebih dengan contoh membandingkan nilai kelas A, B, dan C. Dengan hipotesis 0 bahagi mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, hipotesis 1 bahagi minimal ada satu rata-rata yang berbeda dengan kriteria jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak, dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa one sample t-test merupakan satu sampel dibandingkan dengan nilai standar. Pirate sample t-test, dua data berpasangan sebelum dan sesudah, dan one way membandingkan tiga kelompok atau lebih. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.